terkait dengan ketahanan keluarga dalam Islam, maka dipilahlah mana yang menjadi tanggung jawab suami, mana yang menjadi tanggung jawab istri, dan mana yang menjadi tanggung jawab anak-anak. Dengan demikian, ayat itu, surat At-Tahrim ayat 6, hakikatnya khitabnya ditujukan kepada para suami. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Persis TV yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan dan usia untuk bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan dan akan kita laksanakan itu senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, terkait dengan tema bahasan kita yaitu saum dan ketahanan keluarga. Terkait dengan ketahanan keluarga, saya teringat dengan salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari siksa api neraka. Sepintas ayat ini tidak mengandung arti yang lebih dalam, bahwa ayat ini bagi saya merupakan dasar dan landasan tentang konsep ketahanan keluarga dalam Islam. Berdasarkan ayat ini, maka tujuan keluarga itu adalah bukan semata-mata berkumpul bersatu dalam satu rumah, mempunyai anak dan keturunan, tapi tujuan berkeluarga adalah bagaimana ketika di dunia sebuah keluarga itu utuh, ya, utuh dari mulai ayah, kemudian ibu, dan juga anak, itu di dunia utuh, maka bagaimana caranya ketika di akhirat kelak pun keutuhan ini terjaga, keutuhan ini terjamin. Dengan kata lain, tujuan keluarga dalam Islam itu adalah hidup bersama di dunia dan hidup bersama di akhirat, atau sadunya ta akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah, dengan demikian jelas bahwa
Islam mengharapkan ketika kita menjadi sebuah keluarga, bagaimana keluarga yang kita bangun itu menjadi tangga menuju kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Itulah hakikatnya rumah tangga. Oleh karena itu, kita bisa maklumi bahwa ketahanan keluarga dalam Islam lebih fokus bukan kepada urusan-urusan yang sifatnya materialistik, bukan urusan-urusan yang sifatnya keduniaan, tapi adalah dimensi-dimensi yang memang tidak dipikirkan oleh manusia. Berdasarkan ayat itu, bahwa ayat itu belum terjadi. Jagalah kalian dari api neraka. Tentu kalau ini diberitahukan kepada setiap orang, apakah percaya akan ada kehidupan setelah kita mati? Jawabannya tidak akan sama. Ada yang percaya dan ada yang tidak, karena ini belum kejadian. Oleh karena itu wajar kalau dalam ayat Allah mendahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu termasuklah menjadi rukun iman kepada hari akhir. Dengan demikian kita yang mengaku sebagai orang mukmin, maka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat jangan sampai menjadi penghuni neraka. Sama halnya dengan ibadah saum. Ibadah saum itu adalah ibadah yang berat dan memberatkan. Karena ibadah saum itu berat dan memberatkan, maka Allah memanggil dengan keimanan kita masing-masing, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengan demikian, para pemirsa Persis TV dimanapun berada, terkait dengan keberadaan bulan Ramadan yang sedang kita jalani bersama, maka ada tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh kita selaku yang berkeluarga. Tentunya tugas dan wewenang ini disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ada fungsi ayah, ada fungsi ibu, ada fungsi anak. Oleh karena itu, terkait dengan ketahanan keluarga dalam Islam, maka dipilahlah mana yang menjadi tanggung jawab suami, mana yang menjadi tanggung jawab istri, dan mana yang menjadi tanggung jawab anak-anak. Dengan demikian, ayat itu, surat At-Tahrim ayat 6, hakikatnya khitabnya ditujukan kepada para suami. Wahai para suami, jagalah istri dan anak-anak Anda, jangan sampai nanti ketika di akhirat itu berbeda tempat dengan Anda, berada di tempat yang sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Islam, ketahanan keluarga itu domainnya ada di seorang suami. Bagaimana cara suami menjaga istri dan menjaga anak-anaknya. Bagaimana cara suami dalam rangka melaksanakan kewajibannya, suami bisa memberi nafkah yang halal, bisa memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik. Tentunya dalam keberadaan kita di bulan Ramadan ini, maka tugas pokok dan yang paling vital bagi suami lebih kurangnya sama. Dalam arti bahwa ketika bulan Ramadan, para suami mempunyai kewajiban yang double, mempunyai kewajiban tugas ganda yang tidak bisa tidak dihilangkan dalam jati dirinya masing-masing. Oleh karena itu, kita sendiri menyaksikan di bulan Ramadan seluruh keluarga yang asalnya jarang bertemu, jarang berkumpul, ketika Ramadan disatukan dalam sebuah momen, yaitu momen iftar jama'i, buka puasa bersama di rumah, atau juga sahur bersama-sama di rumah. Momen ini tentunya hanya akan didapatkan di bulan Ramadan. Terkait dengan pelaksanaan tugas suami, maka yang pertama adalah suami harus atau bapak
harus bisa memastikan anggota keluarganya melaksanakan ibadah saum dengan benar-benar saum. Jangan sampai ketika sahur bareng, ketika sahurnya bareng bersama-sama, kemudian di siang hari beraktivitas normal seperti biasa, kemudian kita berkumpul lagi untuk melaksanakan buka bersama, padahal bisa jadi di antara anggota keluarga kita ada yang batal, ada yang bocor, tapi tidak menginformasikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, setiap suami, setiap bapak harus bisa memastikan bahwa istrinya betul-betul melaksanakan saum. Anak-anaknya, anak menantunya betul-betul melaksanakan saum dengan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tugas suami menjadi berlipat ganda di bulan Ramadan, memastikan anaknya, istrinya, turunannya itu adalah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan betul-betul ibadah. Kita bisa menyaksikan sendiri ketika tiba saatnya bulan Ramadan, Nabi senantiasa mengajak para istrinya untuk meningkatkan ibadah bersama-sama. Bahkan dalam satu hadis ketika di 10 hari terakhir, Nabi sengaja ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, membangunkan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, untuk memperbanyak ibadah di malam hari. Oleh karena itu, saya mencoba mengambil contoh dari hadis Nabi yang tadi, ayqadha ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya. Hal ini bisa kita laksanakan bersama, kita bisa lakukan dalam keseharian kita masing-masing. Tugas suami, tugas bapak adalah satu, mengontrol, mengawasi, dan juga memberikan konsekuensi bila mana ada anggota keluarganya yang tidak bisa melaksanakan saum. Yang kedua, tugas suami, tugas bapak adalah bagaimana mengingatkan kepada anggota keluarganya untuk senantiasa menambah kadar dan aktivitas amal soleh di bulan Ramadan. Dengan demikian, ketika seorang bapak melakukan fungsinya sebagai imam dengan mengingatkan untuk kepada anggota keluarganya menambah durasi, menambah berbagai hal kebaikan yang bisa dilakukan oleh anak istrinya. Selama ini yang sering kita lakukan adalah seorang orang tua hanya mempersiapkan baju baru, makanan dan lain sebagainya menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu, di Ramadan tahun ini saya mengajak kepada seluruh bapak, kepada seluruh suami, kepada seluruh kepala keluarga dan kepada seluruh imam dalam rumah tangga, mari bersama-sama memanfaatkan momen bulan Ramadan ini kita untuk mengingatkan kepada anggota keluarga kita masing-masing. Yang dipikirkan dalam benak kita jangan hanya urusan duniawi. Yang dipikirkan oleh kita jangan hanya urusan aksesoris. Bagaimana caranya Ramadan ini dilaksanakan dengan penuh kehidmatan. Bukan hanya saum saja yang kita lakukan bersama, tapi anggota keluarga bisa melaksanakan qiraatul Quran bersama-sama, menghatamkan Al-Quran bersama-sama. Dan bagaimana caranya anggota keluarga bisa melaksanakan qiyamul Ramadan atau misalkan sholat tarawih bersama-sama dimanapun dan kapanpun berada. Atau misalkan kita meningkatkan bagaimana kita bisa bersedekah dengan orang lain, walaupun hanya memberi makanan untuk berbuka atau makanan untuk melaksanakan sahur. Tampaknya ini insya Allah mudah untuk kita laksanakan. Dalam artian
bahwa mari kita tingkatkan kepedulian yang ada pada keluarga kita masing-masing. Kita sudah merasa cukup memikirkan diri kita sendiri, bagaimana kita memperhatikan ya tetangga yang ada di sekitar, atau pengurus masjid, pengurus madrasah, pengurus majelis taklim, atau siapapun yang kita temukan di jalan. Maka tugas kita adalah mengajak dan mendorong anggota keluarga kita untuk melaksanakan kebaikan. Itulah nampaknya yang bisa dilaksanakan oleh setiap keluarga dimanapun keluarga itu berada. Oleh karena itu, maka saum dan ketahanan keluarga hakikatnya bertambah. Bertambah apa? Berbagai jenis kebaikan, berbagai durasi waktu kita untuk melaksanakan kebaikan, dan bertambah juga kita melaksanakan kebaikan dengan cara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kita sudah mempersiapkan makanan, minuman untuk kita berbuka, tapi ternyata di tetangga kita masih ada yang kekurangan. Tetangga kita ada yang sama sekali tidak ada untuk berbuka, atau bisa jadi ada yang melintas di depan rumah kita, di jalan kita berpapasan. Akan lebih baik kita membiasakan diri untuk berbagi dengan yang lain. Saya yakin ketika ini kita laksanakan, insya Allah semangat kebaikan yang sedang sebuah keluarga itu lakukan, saya yakin akan mudah diterima oleh orang dan akan lebih terkesan diterima dalam hati para keluarga yang lain. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, terkait dengan ketahanan keluarga ini, saya ingin menyampaikan, mari bersama-sama kita memperbanyak amal soleh, ibadah di bulan Ramadan ini, yang diawali dari bapak, ibu, dan juga anak-anaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TGM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TGM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.